Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Fadilah. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru saya untuk mengonfigurasi sebuah router yang di dalamnya itu terdapat settingan bandwidth dan juga proxy. Baik, di sini saya telah menyiapkan beberapa media untuk penginstalannya. Di sini ada router. Juga di sini nanti kita akan membuat dua jaringan ya. Dua jaringan yaitu ada lab 1 dan juga lab 2. Yang dimana lab 1 ini akan saya gunakan untuk di perangkat ini atau laptop ini yang saya pakai, dan juga adanya lab 2 nanti saya akan gunakan di Windows 8 ini secara virtual ya. Baik, kita langsung aja ke konfigurasinya. Ini saya menggunakan Winbox sebagai media konfigurasinya. Kita konekin. Oke. Di sini kita akan membuat dua jaringan ya. General. Enter satunya. Kita namain masing-masing header. Kita namain apa itu? Lab A. Untuk header 3-nya kita namain lab B. Oke. Setelah itu kita pasang IP ya untuk masing-masing jaringan di itu address. Nah, untuk IP-nya di sini telah dicantumkannya di tugasnya. Untuk jumlah mana sih? Nah, ini ya. Untuk lab A itu 10 di sininya absen. Terus ininya nanti 0, dan untuk yang lab B itu 20. Kita langsung aja 10. Yang tadi itu absen saya kebetulan absen nomor 26 ditambah 10 jadi 36 /1 ya. Iya. Untuk interface-nya kita ganti ke header 2 di lab A. Nah, untuk lab B kita buat dengan IP 20 titik. Yang tadi absen saya itu 26. Untuk lab B itu si absennya ditambah 30 jadi 56 titik 1/26 sama ya. Ini kita lab B. Oke. Sekarang kita ke DHCP client untuk mengonekkan internet dari ESP ke si router ini. Klik oke. Nah, udah bound, berarti sudah terhubung. Lalu kita ke DNS ya untuk menyeting DNS-nya. Sini kita pakai DNS 8888. Untuk allow remote request-nya juga kita aktifkan. Terus di firewall kita setting NAT-nya. Nah, ini untuk X-nya kita pilih mesh squared. Untuk C-nya udah SRC NAT, dan untuk out interface-nya kita pilih header 1. Oke. Sudah ya. Terus sama DHCP server ya. Ya, di DHCP servernya juga kita masukkannya untuk yang lab 1 dan juga lab 2. Lab A dan juga lab B. Bentar, itu nyala ya. Oke. Ini kita next. Seterusnya udah ya. Next. Terus lab B juga kita masukkan ya. Next. Oke, DHCP servernya telah telah disetting. Lalu kita lanjut ke lanjut ke proxy. Ya,
lanjut ke proxy. Proxy, kita ke IP, lalu kita ke firewall. Nah, di sini tugasnya itu kita itu harus di sini harus menamai chat administratornya dengan nama saya. Di sini ada id.tkj.net. Terus harus ngeblok situs HTTP, lalu dilanjut dengan blok download file MP3 dan juga harus memblok konten atau kata dalam URL. Lalu selanjutnya harus meredirect atau mengalihkan suatu website ke SMKN 1 Soreang sch.id. Oke, kita akan nyeting proxy terlebih dahulu ya. Oke, dan langkah-langkahnya itu kita pergi ke firewall. Di sini kita add. Nah, untuk C-nya kita ganti ke dstNAT. Lalu src address-nya kita gunakan yang 10 karena kita akan menyeting si proxy itu di lab 1 ya. 36.0/26. Ini enggak usah. Lalu protokolnya ya 6 TCP ya udah. Lalu kita di sininya di DST port kita setting 80. Di in interface-nya kita ke lab A. Nah, ada settingannya seperti ini. Kalau kita ke actionnya kita ganti ke redirect. Lalu untuk portnya kita ganti ke 8080. Itu settingan default dari proxy-nya ya. Ya, oke, kita klik oke. Lalu kita ke IP dan ke web proxy. Nah, untuk web proxy-nya kita enablekan atau kita nyalakan. Lalu ini change administratornya kita ganti ya dengan nama saya sendiri, git id atj tkj.net ya. Oh iya, tkj.net. tkj.net. Untuk ininya max change size-nya itu unlimited, udah. Lalu yang ininya kita setting 100.000 aja. Ini change on this kita nyalakan. Lalu kita apply, lalu kita pergi ke access untuk nyeting apa sih yang mau dibloknya gitu atau apa sih yang mau dialihkan situsnya. Nah, di sini kita setting untuk IP lab A 36.0/26. Ini untuk aksinya kita deny ya untuk DST hostnya. Nah, ini kita akan blok dulu aja ya, memblok salah satu situs gitu. Kita blok situs http forever.com. Oke ya. Oke. Kita copy. Nah, di sini selanjutnya kita akan memblok yang extension mp3. Untuk membloknya itu nah ini .mp3. Oke ya, kita apply, lalu kita copy lagi ya karena masih ada 2. Oke ya, lalu kita apa lagi ya, ini blok konten atau kata ya. Kita akan memblok kata wiki. Oke, apply, lalu kita copy lagi, lalu selanjutnya kita akan meredirect suatu situs ke situs lain. Di sini kalau mau nge-redirect itu pakai DST host ya. Kalau mau misalkan sesuatu yang berhubungan dengan web atau misalkan mau ngeblok web atau meredirect atau mengalihkan
dari web A ke web B itu pakai DST host, sedangkan kalau misalkan mau ngeblok kata atau extension tuh kita pakai pet. Nah, di sini kita akan meredirect dari apa ya namanya teh? Never SSL. Oh, never SSL.com ke sini nih, ke smkn1soreang.sch.id. Copy, redirect to ke sini. Oke ya, seharusnya semuanya udah. Keempat ya. Oke, ini ya untuk settingan proxy, alhamdulillah sudah beres ya. Seharusnya ini sudah benar dan insya Allah akan berfungsi. Nanti kita akan melakukan pengecekan. Fresa.com. Lalu selanjutnya di sini juga untuk lab A kita disuruh untuk limitasi download upload sebanyak 2 MB. Nah, kita akan mengecek dulu yang proxy apakah telah berjalan atau belum ya, biar satu-satu. Nah, di sini tuh kita tuh telah memblok situs http://forever.com. Jadi kita akan lihat mana apakah sudah keblok atau belum gitu. http://forever.com. Oke, belum keblok ya. Kalau misalkan belum keblok ini biasanya kita terus meribut dulu si apa yang namanya. Oh, bentar. Oh iya ya. Ininya terlebih dulu nih. Kita masih memakai jaringan dari si router langsung nih. Nggak pakai jaringan yang kita buat si lab 1. Berarti kita enablekan dulu ini yang lab 1-nya agar kita bisa pakai. Oke. Itu yang ini kita matikan. Sip. Oh, bentar. Kita lihat dulu nih apakah ini menggunakan IP dari lab 1. Ya 10.10.36. Berarti ini fix dari lab 1. Oke, sekarang kita trace search apakah jaringannya itu lewat ke lab 1 dulu atau langsung ke router nih. Trace search google.com. Harusnya ini 10.10.36.1 ya. Nah, berarti jaringannya udah lewat lab 1 nih. Oke, sekarang kita coba lagi ya di http forever ini apakah keblok atau enggak. Nah, berarti proxy telah berjalan dan alhamdulillah berhasil ya. Lalu yang selanjutnya itu apa nih? Ngeblok situs mp3. Oke, di sini kita masuk ke web index to mp3. Off harusnya ya. Index of mp3 sini ada ya. Nah, di sini ada apa nih? Solo Kisa. Kita klik coba. Nah, ini juga keblok ya situs extension mp3-nya. Nah, berarti berhasil juga nih alhamdulillah. Lalu selanjutnya ini kita akan memblok kata wiki. Nah, di sini ada web yang di dalam URL-nya itu ada kata wiki ya. Ini ada di Ono Center, di web Ono Center sini ada kata wiki di URL-nya. Nah, di onocenter.or.id di eventnya ini harusnya bakal keblok. Soalnya ada kata wiki, tapi nggak keblok nih.
apa ya, harusnya si web ini juga keblok nih, ada tanda error forbidden atau mungkin ada kesalahan di sini. Kita apply lagi. Oke, kita coba hapus cache-nya dulu ya. Mungkin gara-gara itu for week saja biar jauh. Nanti kita coba lagi. Kalau misalkan masih belum bisa, kita akan coba restart si routernya. Semoga bisa gitu. Ya masih belum bisa ya. Oke, kita coba lagi sekali lagi. Ya berarti ini mah emang harus di restart dulu kayaknya. Kita akan coba restart terlebih dahulu ya. Ini cache-nya kita hapus lagi. Ya. Oke. Di sini kita ke sistem, terus kita ke reboot ya. Di sini kita tunggu terlebih dahulu. Biasanya emang suka nge-lag dulu gitu. Ya sih, kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Kita refresh. Nanti sini akan muncul router kita ya. Nah. Coba refresh lagi. Saya membutuhkan waktu sekitar 30 detikan sampai akhirnya nanti akan muncul kembali si routernya. Oke, kita lihat. Oke, kalau misalkan nggak bisa, kita nyalakan VMnet 3 karena ini kita sediakan untuk meremote ya. Nah, kita refresh lagi. Misalkan nggak bisa, kita refresh ininya. Oke, refresh lagi. Belum muncul ya. Coba nyalakan ini juga, yang lab 2. Ya, belum nyala berarti. Ini udah. Kita refresh lagi coba. Oke, masih belum ada nih. Di sini. Oke, baru ada nih kayaknya nih. Kita refresh. Nggak ada. Coba login dulu. Coba lagi ya, refresh lagi sini.
Nah, baru muncul nih. Kita masuk. Oke, sekarang kita coba lagi ya untuk melihat apakah kata wiki ini sudah bisa diblok gitu. Di sini kita masuk ke Ono Center lagi. Ono Center, kita masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa keblok. Biasanya kalau misalkan dari restart itu emang suka keblok tuh. Biasanya agak ngelag. Oke ya, udah masuk kita. Bismillah. Ya, masih bisa ternyata. Apa ya? Kita disable enable apa ya? Kita coba lihat yang Neversalcom dulu aja dah. Itu harusnya akan ke redirect ya. Harusnya bakal ke redirect ke SMKN 1 Soreang. Jaringannya juga ngelag. Gak bisa ya, kenapa ya? Harusnya bisa nih. Oke ya. Kalau misalkan kayak gitu, kita coba ganti akun, karena biasa itu suka kesimpan cacingnya tuh. Gak tahu ngaruh atau enggak nih. Kita coba ya. Apa itu? Ono Center. Ada juga di sini. Coba ya. Semoga keblok. Soalnya tadi itu si routernya udah di restart ya. Dari reboot. Bismillah. Ya, masih bisa. Lagi ya. Oke. Sudah 3 menit. Udah 40 menit ya, 24 menit ya. Gimana nih? Harusnya bisa sih.
Oke, karena telepon masuk ya, bentar. Mana itu? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi setelah dilakukannya pengecekan dan ternyata ditemukan masalahnya itu ternyata ada di sini. Sebelumnya tadi itu VMnet 2 nya itu menyala, jadi si jaringan itu masuknya ke VMnet 2, yang dimana tadi saya mengetahuinya karena saya tadi melakukan research yang dimana itu masuknya ke VMnet 2. Nah, setelah dimatikan si VMnet 2 nya, alhamdulillahnya bisa jalan lagi nih VMnet 1 nya nih. VMnet 1 nya masuk lagi ke jaringan 1, yang dimana itu bisa ngeblokir ya situs-situs atau extension yang kita blokir tadi. Oke ya, kita coba lagi ya. Nah, ini Ono Center Wiki. Nah, dimana kalau misalkan kita klik event, nah ini akan keblok karena di sini ada wikinya. Lalu di sini, oke, bentar. Kita ke http forever lagi. http://forever.com. Nah, sini keblok ya. Karena tadi sudah kita blok. Lalu ini juga nih yang barusan yang mp3. Nah, ini juga keblok. Lalu satu lagi yang apa namanya teh? Oh, never. Nah, ini pasti akan dialihkan ke situs SMK yang satu Soreang ya. Oke, sip, mantap. Kenapa ini? Masalah lagi ini. Harusnya udah bisa itu. ssl.com. Malah connecting ke sana, kemana itu? Bentar. Kalian gabung. Harusnya masuknya ke SMKN 1 Soreang ya, ke situ sana. Soalnya tahu kenapa nih nge-lag banget. Oke ya, kita coba pindah akun aja ke sini. Kita coba ini kalau misalkan kita restart bakal ke blok nih tuh. Bakal ke blok. Kita coba di sini ya, never.ssl.com. Bismillah, bisa. Nah, jadi bakal ke redirect ke SMKN 1 Soreang ya. Jadi untuk pengecekan atau tugas yang yang proxy itu alhamdulillah sudah selesai ya. Sekarang kita coba untuk melimitasi si lab 1 ke 2 MB sebesar 2 MB untuk download dan uploadnya. Nah, di sini kita akan ke queue. Di sini simpel kita add. Di sini targetnya itu lab 1 ya. Ya, lab A. Untuk ininya kita pasang di 2 MB. Oke, kita klik oke. Sekarang kita masuk ke browser, kita nyari speed test. Oke, ini ya. Nah, kita coba kecilkan gitu ya, biar masih ini ya. Nah,
susah ya. Kita lihat. Sip. Lihat nih, harusnya nggak bakal lebih dari 2 MB, dan ini juga pasti bakal merah ya, karena si apa namanya bandwidthnya kepake. Tuh, ini pasti nggak bakal lebih dari 2 MB, dan indikator Q1 nya juga ini namanya itu pasti bakal merah tuh, karena kepake si bandwidth. Berarti otomatis limit 2 MB nya itu beres ya untuk tugas yang itu. Oke, berarti alhamdulillah itu berhasil. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk PC yang kedua, yang virtual itu, yang Windows 8. Nah, tugasnya itu, nah untuk klien B nanti kita akan setting itu secara statik, dan ini masih terkait dengan limitasi ya, masih sama kayak yang limitasi download dan upload di lab A. Cuman di sini limitasinya itu hanya ada yang dibagi untuk satu klien saja, yakni ini ada yang 20 nanti ini absen aku, terus titik 2 yang dimana ini hanya untuk satu klien, terus yang ini ada limitasi untuk ke seluruh lab B ya. Ya, ini 100 MB ya. Mungkin nanti kita akan pakai yang 10 MB aja, soalnya pernah percobaan pakai 100 MB itu indikatornya itu nggak kelihatan gitu. Soalnya mungkin sumber internetnya itu nggak sampai ke 100 MB, nggak bisa sampai ke 100 MB. Jadi si indikatornya itu nggak kelihatan dia bakal kuning atau merahnya gitu. Jadi kita akan pakai ininya yang 100 MB ini, kita coba ke 10 MB aja dulu. Oke. Berarti kita akan melakukan penyetingan untuk yang A terlebih dahulu ya. Nah, di sini di di simple queue kita akan tambahkan untuk targetnya itu ada yang tadi hanya ada satu aja kan, yang untuk lab B itu kan 20 absennya itu 56 ya, titik 2 ya, titik 2. Karena ini kita hanya akan mencoba membatasi atau melimitasi salah satu klien aja yang ada di jaringan lab 2. Nah, untuk ininya kita pakai 2M ya. 2M ya, 2M. 2MB. Nah, oke, udah ya. Nah, sekarang kita akan udah ya. Sekaligus aja dah, sekalian sama yang ininya nih, lab B. Untuk ininya kita pasang di 10 aja, soalnya nanti takutnya nggak kelihatan kalau 100. Oke, harusnya udah ya. Iya, oke. Lagi kita akan ini dulu nih, open speed testnya kita nyalakan dulu biar nanti si speed testnya itu bisa diakses di klien virtual ya. Nah, ini untuk IP-nya nanti kita akan search di browser. Nah, oke, kita masuk ke sini. Oke,
sininya kita akan setting dulu. Ini Optane ya berarti ya, secara DHCP. Kita edit dulu, properties, lalu kita masuk ke Internet Protocol version 4. Nah di sini kita akan setting dulu nih, soalnya yang apa namanya teh, untuk yang lab 2 itu lab B itu kan statik ya, untuk yang itunya, yang salah satu kliennya itu. Mana ya tugasnya tuh. Nah ini ya, kita akan pasang ini di lab 2, di lab B. 20 sininya 56 spasi 2 subnet masknya. Ini 20 56 tik 1, ininya 8 Untuk subnet masknya kita bisa lihat di sini terlebih dahulu. Kalau misalkan lupa atau nggak tahu, kita bisa lihat di sini. Tunggu sebentar, yang ini ya. Iya. Kita ngambilin dulu. Kita lihat di status, di properties. Bukan di properties tapi details ya. Nah, untuk ini ya, subnet mask ini 255.255.255.192. Oke, ini kita disablekan lagi karena kita nggak pakai di sini ya. Bisa pakai di sini, cuman kita bikin perangkat baru secara virtual ya. Yang ini Windows 8 ini ya. Nah, kita ganti si subnet masknya 255.192. Oke, kita klik oke. Close. Nah, seharusnya ini telah terhubung ya ke jaringan. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari apa itu yang HTTP itu. Nah, cari 10.10.36613000. Oke. 36613000. Oke, sini kita search HTTP 10.10. Oh, ini ada nih. Kita search, nanti masuk ke sini di open speed test. Nanti saat kita start, gimana ya, takutnya nge-lag gini aja. Saat kita start harusnya ini nggak lebih dari 2 MB ya seharusnya. Nah, kita bisa lihat di sini seharusnya ini indikatornya langsung merah nih di inbox. Nah, kan ada pergerakan pada indikator di yang kita setting tadi nih, di klien untuk IP 20.20.56.2. Kita lihat tadi mana tadi ini ya. Nah, untuknya juga pasti gak bakal lebih dari 2. Kalau misalkan ada kelebihannya itu paling cuma 0.1 ya. Nah, oke, berarti itu menandakan bahwa settingan kita itu berhasil. Lalu selanjutnya itu tugas yang terakhir. Tunggu bentar. Limitasi download upload 100 MB dari lab B ke lab A.
sebentar. Bener kan ya sini ya? Iya yang ini. Nah, ini karena takutnya nggak kelihatan. Kalau misalkan 100 MB itu kan terlalu kebesaran gitu, jadi takutnya tuh si limitnya itu nggak kelihatan, si indikatornya itu bakal merah atau kuningnya. Jadi kita akan setting 10 MB saja. Lalu selanjutnya kita cek ya. Bentar, mana situ teh? Oh ini ya, udah malam nih. Oke, kita oh, bentar, mana sih properties? Astagfirullah, properties. Terus kita coba ganti tiga. Ini seharusnya juga ini akan si limitnya itu tidak akan lebih dari 10. Soalnya ini udah ganti ya si IP-nya ya. Walaupun masih dalam jaringan yang sama, tapi IP-nya ini sudah berbeda. Seharusnya itu ganti ya. Jadi 10 gitu limitnya gitu. Ini kita coba. Nah ini kalau gini tuh biasanya itu ada error gitu. Masuknya itu masih ke yang dua ini, ke lab A. Aneh nih, jaringannya beda ini. Lab A itu 10-10 kayaknya. Kalau misalkan kayak gitu gimana ya, di sini ada urutan priority-nya gitu. Kalau misalkan kita simpan di atas, nanti bakal ke pakainya yang ini gitu. Tapi seharusnya yang tadi juga ini kepakainya itu yang ini, yang lab B. Soalnya nggak mungkin dari lab B itu ke lab A, soalnya IP-nya juga udah beda gitu. Jadi kita coba lagi ya. Nah ini pasti masuknya ke yang 10 tadi nih. Nah ini baru indikatornya kelihatan. Berarti ya gitu ya. Setelah berapa menit nih? 43. Oke, paling cuma segitu ya. Ini soalnya tadi itu nge-setting 100 M itu nanti takutnya si indikator itu nggak bakal kelihatan gitu. Kita coba ya setting 100. Kita coba. Kita apply. Semoga aja kelihatan ya. Nanti kita coba lihat lagi di sininya. Tuh. Jadi paling mentok juga cuman di sekitar 25. Makanya tadi nggak pakai yang 100 itu karena takutnya kayak gitu tuh. Jadi si indikatornya itu nggak kelihatan, dia itu merah, kuning. Ya, jadi cuman hijau aja kayak gini, soalnya nggak mencapai maxnya gitu. Makanya tadi saya coba pakai 10 untuk memastikan kalau misalkan si settingan ini berjalan gitu. Oke, paling cuman itu aja ya. Oke, saya tutup
uh, ya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun perilaku saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.